Baik, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini teman-teman mitra-mitra dimanapun Anda berada, kali ini tema yang akan saya bawakan yaitu tentang gaharu dan cendana. Di mana kayu gaharu dan cendana ini digunakan kebanyakan untuk harum-haruman, minyak wangi ya begitu, dan juga bahan sebagai bahan sembahyangan ya. Dan ini adalah tanaman-tanaman yang agak langka ya teman-teman dan sahabat-sahabat semua. Ya, tetapi ada keunikannya yaitu gaharu ini diambil bagian tengahnya saja, sementara cendana bisa diambil semua bagiannya. Nah, sahabat-sahabat mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, ini adalah saya, namanya adalah Adi Nugroho, di mana saya mengawal produk-produk agro pada PT Nathan Susana, dan ini adalah sebagian dari latar belakang saya. Sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, ya, apa itu kayu gaharu? Kayu gaharu ini yang terkenal adalah Aquilaria malacensis ya. Ini yang paling terkenal ya, paling banyak dikenal di dunia kayu-kayu gaharu karena ada sekitar tanaman 17 genus ya kayu gaharu, tetapi yang paling banyak dan paling bagus untuk diambil gaharunya adalah Aquilaria malacensis ya. Warnanya hitam penat, mengandung resin pada gubalnya. Ya, resin ini adalah bahan pelengkap wangi-wangian dan aromanya sebagai terapi anti stres. Sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, ya, kayu ini perdagangan sudah ratusan tahun yang lalu, yaitu sampai di India, di Persia, Arab, hingga Afrika Timur. Dan ini adalah komoditas kayu yang termahal di dunia. Nah, ciri karakteristik daripada gaharu yang pertama adalah hidup di alam liar. Jadi tanaman ini sebelumnya adalah tanaman liar, jarang untuk dikebunkan. Namun dengan teknologi maka ini sudah mulai bisa untuk dikebunkan. Pohon ini bisa mencapai tingginya 35-45 meter dengan diameter 60 cm up. Ujung daunnya lancip atau meruncing, memiliki buah berbentuk oval dengan panjang 3-5 cm, berwarna kemerahan dan memiliki permukaan kulit yang agak berbulu. Ya, ini adalah ciri karakteristik daripada gaharu. Kemudian pohon gaharu ini selain memiliki daun yang lancip, itu juga memiliki buah berbentuk bulat oval. Panjangnya sekitar 3 cm hingga 5 cm dan ini berwarna kemerahan dan permukaan yang agak berbulu ya. Tadi sudah saya sampaikan, dan ini adalah buah daripada kayu gaharu. Jadi ini bisa kita kebunkan dari bijinya ya. Nah, sahabat-sahabat, kayu gaharu ini kualitasnya ada dua. Yang pertama adalah yang baik dan yang rendah. Yang kualitas yang baik maka gubal pohonnya berwarna hitam pekat, aromanya harum dan khas. Sementara yang kualitas rendah gubalnya coklat dan aromanya tidak sekuat gubal kayu gaharu yang kualitas baik ya. Kemudian manfaat gaharu itu apa? Ada untuk yang fashion, yaitu sebagai parfum, aksesoris, gelang, kayu ataupun liontin, ataupun dibuat tasbih ya, seperti itu. Kemudian untuk bahan obat, yang obat-obat untuk sembelit, kembung, ginjal, ya, kemudian diare, masuk angin, sesak napas, hipertensi, bisa gunakan dengan bahan-bahan dari serutan dari kayu ini. Kemudian bahan kosmetik, ya, ini juga banyak digunakan sebagai pelengkap produk kosmetik, juga untuk perawatan tubuh seperti penggunaan pada sampo, ya. Kemudian namanya juga kayu, bahan ini bisa juga digunakan sebagai perabot interior atau dekorasi ruangan ya, sebagai kusen, sebagai dekorasi pencemburuan ruangan dan sebagainya, karena warna hitamnya ini cukup menarik untuk konsumen selain harum ya. Kemudian bisa dibuat dupa atau bahan lain dengan cara dibakar yang akan keluar aromanya, jadi dupa, hiu dan sebagainya. Jadi bisa dibentuk ataupun serutannya ini dibentukkan dibentuk untuk dibuat dupa ataupun hiu ya. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, ini adalah jenis kelompok tanaman kehutanan ya. Tanaman kehutanan yang lebih banyak tidak diambil kayunya, jadi diambil gubalnya ya. Dan ini adalah penghasil gubal dan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi ya. Nah, hasil produksi daripada gaharu ini rata-rata ada 3, yaitu pertama adalah gubal, ada kamedangan, dan ada abu. Jadi posisi gubal ini yang berwarna hitam ini ya teman-teman semua. Kemudian kamedangan ini adalah di sekitar gubal. Nah, kemudian ada abu, ini adalah bagian di luar daripada gubal dan kamedangan, jadi berwarna sedikit agak keputihan ya.
Kemudian itu ya, tiga ini yang sering diambil produksi daripada kayu gaharu. Ini adalah gubal yang warnanya hitam ya, yang diperoleh dari bahan penghasil gaharu yang memiliki kandungan damar wangi yang aromanya paling kuat, yaitu di gubal ini. Kemudian kamedangan ini adalah di sekitar gaharu tadi, di sekitar gubal tadi, ya, yang kandungannya juga damar wangi dan aromanya sudah sedikit agak lemah, ya. Fisiknya sedikit berwarna kecoklatan sampai abu, ya, memiliki serat yang kasar serta kayu yang lunak. Sementara abunya itu sendiri, ya ini hasil kerokan dan hasil di sekeliling dari kamedangan dan dari gubal. Jadi ini bisa dikerok, bisa dibentuk untuk hiu ataupun dupa. Ya, ini adalah mutu daripada gaharu, ya, dari warnanya, bobotnya, aromanya, kadar resinya, ya, paling banyak ada di bagian gubalnya. Itu resin yang paling tinggi, itu resin minyaknya yang wanginya yang paling harum, ya, itu ada di gubal. Ya, ini juga mutu yang sudah diperbaiki ataupun revisi mutu pada tanaman gubal. Nah, kemudian sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, ya, kemarin ada sempatnya menanyakan untuk tanaman gaharu, apakah keberhasilan itu bisa dijamin untuk mendapatkan gubalnya? Ya, ada dua hal tingkat keberhasilan yang kita sampaikan di sini. Karena tingkat keberhasilan ini juga tergantung pada tanaman, ya, tergantung dari jenisnya, tergantung dari lingkungannya. Tetapi ada dua hal yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah isolat jamurnya. Ya, isolat jamurnya yang induksi resin menjadi gubal adalah rata-rata digunakan adalah fusarium. Fusarium ini adalah fusarium yang umumnya adalah lateritium. Ya, kemudian ada juga yang biasa digunakan jamur yang lain yaitu silindrokarpon. Jadi ada fusarium laterium, kemudian ada silindrokarpon. Ya, ini isolat jamur yang paling bagus karena ada beberapa yang menggunakan induksi resin ini bisa bermacam-macam ya. Ada dengan menggunakan bahan-bahan yang lain ya, tidak saya sebutkan di sini. Tetapi ini yang paling baik untuk mendapatkan gubal yang paling bagus. Ini yang pertama, untuk mendapatkan tingkat keberhasilan yang baik. Yang berikutnya adalah dalam budidaya tanaman. Ya, dalam budidaya tanaman. Karena di dalam budidaya tanaman ini gubal bisa diinduksi dari menjadi resin, tanamannya mesti sehat, tanamannya harus sehat. Kemudian minimal diameternya adalah 20 cm ya. Lebih dari 20 cm lebih bagus, tapi minimal 20 cm dan tingginya 5 meter. Jadi ini tanaman yang paling bagus untuk diinokulasi dengan isolat jamur untuk mendapatkan gubal. Nah, biasanya tanpa menggunakan NASA, ini isolasi seperti ini, itu bisa lebih dari 5 tahun, bahkan bisa menjadi 7 tahun. Tetapi dengan menggunakan teknologi NASA ini bisa lebih cepat, sekitar 3 atau mungkin 4 tahun, sudah kita bisa mendapatkan ya tanaman yang sehat, diameternya lebih dari 20 cm, dan tingginya sudah lebih dari 5 meter. Ini saya bandingkan dengan tanaman-tanaman kehutanan yang lainnya yang telah menggunakan dengan NASA. Jadi kita bisa mempercepat. Pertama adalah budidayanya untuk mendapatkan diameter lebih dari 20 cm, sehat dan tingginya 5 meter, sehingga siap untuk diinokulasi dengan jamur. Ya, ini teknologi NASA untuk membantu mempercepat budidaya tanamannya mendapatkan diameter 20 cm up. Nah, sahabat-sahabat agro, perlu kita ketahui bahwa ini adalah tanaman kehutanan, di mana tanaman kehutanan ini memiliki fase, yaitu yang disebut fase periode emas. Artinya, kalau kita pengen menanam tanaman kayu gaharu ini, maka mulailah dari sejak awal dengan menggunakan teknologi NASA ini. Karena apa? Karena fase periode emas ini dimulai dari sejak tanam pertama sampai 3 tahun pertama. Ini adalah fase kritis pertumbuhan vegetatif tanaman, artinya ini yang cepat-cepatnya bertumbuh secara vegetatif. Jadi membuat batang itu lebih cepat gede itu pada di 3 tahun pertama tanaman kehutanan. Ya, 3 tahun tanaman kehutanan, artinya 3 tahun ini yang pertama ini yang sangat bagus untuk mempercepat pertumbuhan tanaman untuk mendapatkan batang lebih dari 20 cm up dan sehat, serta tinggi 5 meter itu bisa kita dapatkan dengan lebih cepat. Dan ini adalah fase terpenting kunci untuk keberhasilan fase berikutnya, yaitu pada fase inokulasi.
Ya, jadi jangan salah ini ya, salah persepsi teman-teman semua. Teknologi NASA ini mempercepat fase kritis pertumbuhan pada fase vegetatifnya di 3 tahun pertama, sehingga kita bisa mendapatkan diameter minimal 20 cm dan tinggi tanaman 5 meter, kemudian sehat dan sudah mulai bisa untuk diinokulasi lebih cepat dibandingkan tanpa NASA yang bisa lebih 5 tahun atau mungkin barangkali sampai 7 tahun. Ya, ini akan mempercepat fase di mana siap untuk diinokulasi dan siap untuk mendapatkan gubal, ya, karena setelah inokulasi biasanya rata-rata antara sekitar 6 sampai 7 bulan, bahkan sekitar 8 bulan paling lama itu kita sudah bisa mendapatkan hasil daripada gubal tersebut. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, ini tadi adalah tanaman-tanaman gaharu di mana ini mulai dibibitkan, ya, mulai dibibitkan dari bijinya juga bisa, tadi sudah saya sampaikan bijinya, ya, kemudian ini disetek seperti ini, ditanam seperti di dalam polybag seperti ini, dan baru kemudian dipindahkan ke lahan. Jadi ini adalah yang dulunya tanaman liar, sekarang sudah mulai dikebunkan. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa dengan teknologi NASA, dari sejak awal kalau kita menggunakan teknologi NASA, maka fase periode emas itu bisa kita dapatkan 3 tahun pertama atau 4 tahun yang pertama itu kita bisa mendapatkan diameter 20 cm up dengan tinggi 5 meter dan tanamannya sehat sehingga siap untuk diinokulasi, dan setiap diinokulasi maka dalam beberapa waktu berikutnya sekitar 5 sampai 7 bulan sudah bisa dipanen gubalnya. Nah, ini pupuk organik yang kita gunakan. Yang pertama adalah kita menggunakan dengan Super NASA, yaitu 2 sendok per 10 liter air, kemudian kita ambil, ya, kita siramkan, ya, ke setiap polybagnya karena ini di dalam polybag. Kemudian penyemprotannya POC NASA dan hormonik, ya, kita ambil 2 tutup. Jadi POC NASA dan hormonik ini kita campur terlebih dahulu, baru kemudian kita ambil 2 tutup, kita campurkan dalam 15 liter air tangki, ya, kemudian kita semprotkan, ya. Perlu juga kita tambahkan 1 sendok Super NASA, ya, bisa bersama dengan Super NASA tadi, jadi Super NASA ditambah Glio dalam 10 liter air, ya, 2 sendok Super NASA, 1 sendok Glio dalam 10 liter air, aduk, kemudian kita siramkan untuk mencegah jamur-jamur yang ada di sekitar polybag atau di dalam polybag, ya. Ini karena cukup rentan terhadap jamur. Kemudian untuk di lahan, ya, untuk di lahan maka kita gunakan yaitu 30 gram per pohon, ya, atau sekitar 6 kilo per hektarnya, ya, 6 sampai 9 kilo per hektarnya, atau kita menggunakan dengan granul, ya, jumlahnya sekitar 250 gram per pohon, kurang lebih 5 sampai 7 sak per hektarnya, yaitu kita granul, ya. Jadi 30 gram ini Super NASA-nya, kemudian granulnya adalah 250 gram. Jadi pilih 30 gram Super NASA atau 250 gram granul, ya. Kemudian penyemprotan POC NASA itu menyesuaikan tanamannya. Apabila sudah masih bisa disemprotkan, bisa kita tambahkan penyemprotan POC NASA dan hormonik 2 sampai 3 tutup, ya, per tangki 15 liter air. Kita semprotkan kurang lebih 15 sampai 20 hari sekali, ya, sampai bisa disemprotkan. Bila tidak sudah bisa disemprotkan, kita sudah dilakukan penyemprotan lagi. Kemudian pupuk makronya seperti pada tanamannya sebagainya, kita lihat dari litbang di sumber pada litbang tanaman gaharu ini adalah dosisnya adalah seperti ini, ya, teman-teman, kurang lebih, ya. Ada juga yang menggunakan dengan dosis yang lain, monggo silakan, ini kuantitatif saja sesuai dengan lingkungannya masing-masing. Kemudian inokulasi ini adalah satu hal yang penting juga, teman-teman, sahabat-sahabat, yang barangkali ini perlu kita ketahui bersama, yaitu tentang inokulasi gaharu, ya. Inokulasi gaharu ini, ya, kurang lebih tadi diminta adalah sekitar 20 cm up, ya, tingginya 5 meter dan tanamannya sehat. Jadi pembuatan bor pada akar ini, ya, paling bagus adalah jaraknya kurang lebih sekitar 5 cm, ya, kemudian disemprotkan dengan jamur tadi, fusarium ataupun silitokarbon tadi, kemudian kita masukkan dan kurang lebih nanti sekitar 5 bulan atau 6 bulan baru kita bisa lihat hasilnya. Biasanya kita ngecek keberhasilan ini kurang lebih sekitar 1 bulan. Jadi setelah kita inokulasi, 1 bulan kemudian kita cek dengan membuat saletan di sekitar lubang, ya. Bila tidak terjadi inokulasi tadi atau tidak berhasil inokulasinya, maka diulang lagi, ya.
Nah, syarat untuk memenuhi inokulasi ya menurut Muin dan Iskandar itu adalah pohon sudah berumur 5 tahun atau 6 tahun pernah berbuah atau setidaknya dalam kondisi berbunga yang pertama. Jadi ini kalau dengan NASA maka ini bisa lebih maju antara 1 sampai 2 tahun ya. Pertumbuhannya pesat, subur, dengan kata lain sehat. Diameternya sudah lebih dari 10 cm, keadaan sekitarnya teduh dan terutama kelembabannya terpelihara. Ya, nah tadi ini adalah contoh gaharu yang siap untuk diinokulasi, ya, kemudian diameternya sudah lebih dari 20 cm, ya, kelembabannya sudah cukup dan tinggal kita inokulasi. Ya, ini adalah umur tanaman yang sekitar 4 tahun sampai 5 tahun ya. Kalau kita menggunakan NASA umurnya lebih cepat lagi untuk mendapatkan batang diameter 20 cm up. Nah, kemudian panen pada gubal ini atau gaharu ini tanda-tandanya adalah daunnya mulai rontok. Nah, ini jelas ya, daunnya mulai rontok, kulit batangnya sudah menjadi berwarna coklat kehitaman dan mulai rapuh bila ditarik, ya, sudah mulai kayak mereteli begitu. Kemudian bila diambil sampel kayunya dari batang, maka jaringannya berwarna coklat kehitaman dan mengeras. Jaringan kayu tersebut bila dibakar sudah mengeluarkan aroma gaharu, ya. Warnanya sudah coklat, bila dikerik, diambil jaringan kayunya akan ketika dibakar sudah mengeluarkan aroma gaharu. Itu adalah sudah ada tanda-tanda kita akan panen gaharu. Nah, panen ini bisa dua hal. Yang pertama adalah panen berskala, artinya kita panen sekarang, nanti panen yang tanaman berikutnya dan lain sebagainya. Artinya tergantung dari bagian atau inokulasi atau tanaman kapan sudah banyak terbentuknya. Jadi kalau baru 1-2 mungkin masih bisa ditunggu beberapa minggu atau beberapa bulan lagi. Kemudian ada juga yang langsung melakukan panen secara total, artinya berapapun jumlah tanam yang sudah ditanam maka dipanen secara total untuk nanti ditanam lagi tanaman gaharu, ya. Nah, cara panen total ini biasanya setelah 4-5 tahun diinokulasi, panen dilakukan terhadap seluruh bagian, yaitu akar, batang, cabang, dan ranting. Semuanya diambil, ya. Kemudian ditebang, sedangkan akarnya digali. Nah, ini hasilnya diseleksi, baru kemudian dikelompokkan berdasarkan warna serta kualitas, ya. Nah, setelah kita panen tadi, maka pohonnya ditebang, dikeruk, ya, gaharunya dikumpulkan, setelah tiba di camp kemudian dibersihkan, ya, kemudian dipisahkan jika ada batangan baloknya, dan sortiran ini dilakukan dipisahkan dari hasil gaharu menurut kelas-kelasnya. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Setelah dipanen, dipotong, kemudian dipotong lagi, dilihat kayunya di bagian dalamnya, kemudian dipisahkan antara gaharu dan gubalnya, ya. Gubal dan kamedangannya dilihat di situ, kita pisahkan. Nah, kemudian sisanya kita ambil abunya, ya. Abunya masih bisa dimanfaatkan untuk diambil serbuknya nanti dibikin untuk hiu atau untuk dupa. Jadi ini sudah mulai dipisahkan di situ, ya. Nah, kualitas gaharu bisa dikelompokkan seperti ini, yaitu gabal gaharu berasal dari pohon atau bagian pohon penghasil gaharu, yaitu kandungan damar wangi yang agak aromanya kuat, ya, warnanya hitam dan berseling coklat. Untuk kamedangan biasanya berasal dari pohon atau bagian pohon penghasil gaharu, memiliki kandungan warnanya agak sedikit keabu-abuan sampai coklat, aromanya lemah, seratnya kasar, dan kayunya lunak. Sedangkan abu dihasilkan dari proses penggilingan penghancuran kayu gaharu sisa dari pembersihan atau pengerokan setelah kamedangan atau gubalnya diambil. Ini grading pada produksi. Nah, ini bentuknya kira-kira seperti ini. Ini adalah gubalnya, ini adalah kamedangannya, dan ini adalah serbuknya. Ini adalah klasifikasi mutu gaharu. Silakan Bapak Ibu baca sendiri ya, mitra-mitra ya. Kemudian ini mutu kamedangannya Bapak Ibu bisa baca sendiri, ada sampai 7. Kemudian abu gaharunya ada mutu U1 dan 2. Ini bisa dilihat sendiri di sini. Ya, ini adalah standar mutu kayu gaharu di Indonesia. Bapak Ibu juga bisa lihat di sini ya, kategorinya yang sebelah mana. 2 tahun ya, panen gaharu 2 tahun diputusi vokal bar dengan menggunakan Fusarium solani ya, diameternya 80,
inokulannya 6 liter, karena pemberian inokulan ini per liternya kurang lebih sekitar 1 juta ya teman-teman ya, untuk 1 liter. Jadi 1 liter ini bisa diinokulankan beberapa titik. Ya, ini inokulasinya ada 6 liter sampai mendapatkan diameter 80 cm ya. Nah, rata-rata gubal di Indonesia per pohonnya adalah sekitar 2 kilo, sementara di Thailand bisa mencapai 5 sampai 10 kilo. Nah, yang belum menggunakan dengan teknologi NASA, rata-rata taman garu ini sekitar 2 kilo per pohon, ya gubalnya, kemudian 10 kilo kamedangannya, 20 kilo abunya, dan tingkat keberhasilan inokulasinya rata-rata baru sekitar 75%. Nah, bagaimana kalau setelah menggunakan dengan teknologi NASA ini kita komparasikan dengan singon atau jabur pada tanaman, sama-sama tanaman kehutanan, ya kurang lebih akan bertambah sekitar 30%, menjadi gubalnya sekitar 2,6 kilo, kademangannya 13 kilo, dan abunya sekitar 26 kilo. Dan tingkat keberhasilan inokulasinya insya Allah 85-90%. Nah, sahabat-sahabat, demikian tadi cerita saya tentang kayu gaharu, ya mudah-mudahan memberikan manfaat. Saya lanjutkan lagi, yaitu cerita tentang kayu cendana, ya.